Hendaklah engkau bertanam sebagaimana biasa, maka apa yang kau tuai hendaklah kau biarkan di bulunya kecuali sedikit untuk kau makan. Ini pelajaran yang sangat berharga dari sisi keuangan. Apa pelajarannya? Bismillahirrahmanirrahim. Semakin bagus, semakin terlatih seseorang itu menunda kesenangan bagi dirinya sendiri, maka makin sukses dia di masa yang akan datang. Mengelola persoalan hidup jadi lebih sederhana, mengelola pertemanan jadi lebih bagus, mengelola stres itu lebih mudah. Ternyata rumus ini penelitian dilakukan tahun 70-an. Baru selesai tahun 90-an karena perlu waktu 20 tahun sampai anaknya dewasa. Ini sudah ditemukan 1400 tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman itu. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk melakukan puasa. Apa itu puasa? Puasa itu delaying gratification, menunda kesenangan diri. Yang tadinya boleh dimakan jadi nggak boleh. Nunggu apa? Nunggu maghrib. Biar apa kita menunda? Ternyata begitu ditunda, rasa yang kita nikmati jauh lebih nikmat dibandingkan yang kita tunda. Di depan Bapak Ibu sekarang ada 1 gelas air yang kalau kita minum sekarang rasanya B aja. Tapi kalau lagi puasa, segelas air setelah seharian menahan haus, begitu azan maghrib kita minum rasanya luar biasa. Yang tadinya B aja menjadi luar biasa karena kita tunda dulu. Dalam ilmu keuangan juga sama. Menunda kesenangan akan sangat menentukan bagaimana seseorang itu sukses di masa yang akan datang. Menunda kesenangan itu akan membuat seseorang lebih sukses di masa yang akan datang. Menunda kesenangan dalam ilmu keuangan disebut dengan saving alias menabung. Memang ini kelihatannya nggak populer, kenapa? Nenek-nenek juga udah tahu nabung itu pangkal kaya, yang susah itu prakteknya, benar nggak? Nenek-nenek juga udah tahu nabung itu ngumpulin duit itu membuat kita menjadi punya uang, nggak gampang ngutang. Masalahnya itu cuma teori, pas pelaksanaan duit udah ada di tangan. Istri minta, suami pengen, anak ingin itu, kakak pengen begini, adik pengen begitu dan seterusnya, akhirnya nggak ada sisa. Tapi ada solusinya. Solusinya adalah saya pengen ngajak Bapak Ibu jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan. Bapak Ibu udah mudik belum? Udah balik mudik kan ya? Sebagian besar mudik nih ya? Udah 2 tahun nggak mudik, akhirnya kemarin mudik luar biasa. Mudik paling jauh kemana ini? Banyuwangi. Banyuwangi paling jauh. Masa ada yang lebih jauh lagi? Palembang. Palembang, Masya Allah, mudik ke Palembang. Padang juga ada. Oh, Padang. Oh, ada ke Padang. Oh, oke, lumayan jauh mudiknya. Saya mau ngajak lebih jauh lagi. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Mesir. Kemana? Mesir. Mesir itu adanya di mana? Mesir itu adanya di Afrika, di ujung sebelah timur benua Afrika. Sebelahnya Mesir itu ada laut namanya Laut Merah. Di sebelah Laut Merah baru Arab, Jazirah Arab. Jadi Mesir laut, Jazirah Arab. Kalau kita nyebrang Laut Merah, siapa yang nyebrang Laut Merah? Nabi Musa. Tapi ntar dulu, saya mau cerita di Mesir tapi bukan Nabi Musa. Saya mau cerita di Mesir yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa itu Nabi Yusuf? Dalam Bible disebut dengan Yosef, di Al-Quran disebut dengan Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu bersaudara dengan saudara-saudara tirinya. Saudara tirinya ngiri sama Nabi Yusuf. Kenapa ngiri sama Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ganteng. Ganteng luar biasanya Nabi Yusuf dibuktikan beberapa tahun kemudian ketika ibu-ibu lagi ngiris bawang. Tangannya terluka tapi tidak terasa sakit. Kenapa? Karena Nabi Yusuf lewat. Dites, dikasih bawang sama pisau, suruh ngupas bawang. Pas lagi ngupas bawang, Nabi Yusuf lewat. Tangannya terluka tapi tidak terasa sakit. Kenapa? Saking gantengnya yang lewat. Bapak kalau mau tahu seberapa cinta istri-istrinya, gampang Pak cara ngetesnya.
Pas istri lagi ngupas bawang, bapak lewat di depan. Kira-kira apa yang terjadi? Siapa tadi yang lewat ya? Berarti kita tidak seganteng Nabi Yusuf. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita terima aja. Nabi Yusuf saking gantengnya sampai ibu-ibu lagi mengupas bawang nggak berasa tangannya teriris, saking gantengnya. Nah, Nabi Yusuf dimusuhin sama saudara-saudaranya, ngiris saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf paling disayang sama bapaknya. Nabi Yusuf bermimpi melihat bulan dan bintang bersujud padanya. Kata bapaknya, jangan kau ceritakan mimpi ini pada anak-anakmu, kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka ngiri. Itu artinya apa? Kata bapaknya, itu artinya kamu akan jadi orang besar. Dan betul. Tapi kalau jadi orang besar itu banyak tantangannya. Tantangan pertama, dibuang ke sumur. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Lalu laporan sama bapaknya, Nabi Yusufnya udah mati, padahal masih hidup, dibuang ke sumur. Sumurnya sumur kering. Kenapa? Ya, di Mesir kering ya, di Jazirah itu kering. Lalu ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur, alhamdulillah ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, mungkin dalam waktu seminggu, dalam waktu beberapa hari, mungkin meninggal dunia karena nggak ada makanan dan tidak ada air. Tapi ternyata ada orang lewat, dan ketika orang lewat ngecek ada air atau enggak dalam sumur, ternyata ada orang. Diangkat. Selamat Nabi Yusuf. Ternyata selamat dari pembunuhan, tapi selamat dari lubang buaya masuk lubang singa. Kenapa masuk ke mulut singa? Karena begitu diangkat, bukannya diselamatkan, malah dijadikan budak. Nabi Yusuf kemudian dijual, dijadikan budak. Tapi ini budak istimewa, kenapa? Ganteng banget, sehingga yang beli keluarga kerajaan, yang beli keluarga raja, yang beli pejabat kerajaan. Begitu pejabat kerajaan, oh ini budak ganteng banget, dibeli sama pejabat kerajaan. Begitu dibeli, dia disuruh jadi budak di rumahnya, jadi pembantu di rumahnya. Ternyata pejabat kerajaan, si pejabat ini punya istri, istrinya tergoda sama Nabi Yusuf. Punya pembantu ganteng banget, digoda sama si istri pejabat. Digoda sama istri pejabat, Nabi Yusuf kemudian lari, tapi kemudian difitnah. Oh, Nabi Yusuf difitnah, tapi Nabi Yusuf ternyata bisa membuktikan. Apa buktinya Nabi Yusuf tidak bersalah? Lihat baju saya, sobeknya di belakang bukan di depan. Kalau sobeknya di depan, artinya saya nyamperin, istrinya nggak mau, berontak sehingga sobek bajunya. Kalau sobeknya di belakang, artinya apa? Saya kabur, ditarik dari belakang. Berarti siapa yang goda? Nah, si istri pejabat. Tapi walaupun sudah terbukti, malulah pejabat itu kalau sampai terberitakan di media sosial bahwa istri pejabat menggoda pembantu, kan malu. Sehingga kemudian dibuat rekayasa. Udah Sub, ente masuk penjara aja deh. Saya sih ngaku sebetulnya nggak salah, ente masuk penjara aja deh. Nabi Yusuf nggak bisa menolak, lalu masuk penjara. Tapi rumor sudah tersebar ke sana kemari menurut berita burung. Para istri-istri yang lain bingung. Kamu kan istri pejabat, kok tergoda sama pembantu? Kata istri pejabatnya, udah nih bawang, nih pisau, iris dah tuh. Ngapain kita suruh iris bawang? Suruh lewat. Nah, lewat Nabi Yusuf. Pada terluka tanpa merasa sakit. Tuhan, saya bilang juga apa? Wajar kan saya tergoda? Kira-kira begitu jawabannya. Nah, itulah tadi sepenggal kisah. Tapi kita lanjutkan dulu Nabi Yusuf di penjara. Ini belum nyampe intinya ini. Ini baru bumbunya. Tapi ini kisah yang sangat menarik di surat Yusuf. Begitu Nabi Yusuf diselamatkan, bisa membuktikan diri apakah selamat? Enggak juga. Demi wibawa kerajaan tetap masuk penjara. Di penjara Nabi Yusuf berteman dengan teman selnya. Teman satu selnya kemudian bermimpi, mimpinya aneh, dia nggak ngerti. Nabi Yusuf bisa membaca mimpi. Ini artinya, ini bukan orang sembarangan ini. Kenapa kamu bisa di penjara? Dia bilang saya difitnah begini dan begitu. Oke, saya sebentar lagi keluar dari penjara dan saya dekat dengan raja. Saya ini karyawan kerajaan, tapi ya keselip dikit lah saya di penjara. Nanti kalau saya balik kerajaan, saya laporin sama raja. Tapi ternyata
Selamat Nabi Yusuf? Enggak juga, ternyata dia lupa. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau punya teman tapi kita dilupain. Kadang-kadang temen gitu, lupa sama kita, terutama kalau punya utang. Di sini ada yang temennya punya utang? Lupa bayar? Sengaja ini biar kalau mau nagih kan nggak enak, makanya saya nyinggung aja nggak apa-apa. Kita doakan semoga teman kita yang masih punya utang bisa punya kesadaran dan kemampuan untuk bayar, amin. Yang tersinggung mohon maaf, emang sengaja ini mas. Sampai mana tadi? Nah temannya lupa, temannya sudah keluar dari sel. Baru setelah itu raja bermimpi. Raja mimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Raja melihat 7 batang gandum yang berisi digantikan dengan 7 batang gandum yang kosong. Besoknya raja bangun lalu bilang sama orang-orang kepercayaannya, saya mimpi. Apa artinya? Orang pinter nggak bisa jawab. Aduh, saya nggak bisa jawab raja. Itu cuma mimpi doang, bunga tidur. Oke lah kalau begitu kata si raja. Besok malamnya raja mimpi hal yang sama. Kok sama mimpinya? Tanya lagi. Coba orang-orang pinter di negeri dikumpulin. Tanya apa maksud mimpi raja. Tapi nggak ada yang tahu. Sampai kemudian teman Nabi Yusuf di sel itu kemudian bilang sama raja, Raja saya kenal seseorang, orang pintar yang bisa baca mimpi. Ntar saya tanya, orangnya ada di penjara. Oke, ente tanya gitu. Kemudian dia tanya, Raja mimpi begini, apa artinya? Kata Nabi Yusuf adalah akan datang 7 tahun masa panen, diikuti dengan 7 tahun masa paceklik. Nabi Yusuf kemudian sampaikan pesannya, coba bilang sama raja begini, hendaklah engkau bertanam sebagaimana biasa selama 7 tahun lamanya, tapi apa yang kau tuai, hendaklah engkau biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk engkau makan. Itu nasihat Nabi Yusuf kepada raja. Ini Bapak Ibu sekalian bisa baca di surat Yusuf ayat 47 dan seterusnya. Jadi ketika baca surat Yusuf, baca terjemahannya, itu seperti kita membaca novel. Kenapa? Ini kisah nyata yang dulu terjadi, diceritakan dalam Al-Quran. Yang khusus mengenai pesan kepada raja tadi di ayat 47, hendaklah engkau bertanam sebagaimana biasa, maka apa yang kau tuai hendaklah engkau biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk engkau makan. Ini pelajaran yang sangat berharga dari sisi keuangan. Apa pelajarannya? Nomor 1 adalah kalau kita tahu sekarang kita masa panen dan nanti paceklik, maka pesan nomor 1 adalah bertanam sebagaimana biasa, alias kita harus tetap produktif. Artinya apa? Kalau di zaman sekarang kita tidak punya mimpi, tapi kita nggak mimpi ketemu sapi segala macam, kita nggak mimpi. Zaman sekarang nggak usah pakai mimpi, lihat peraturan. Berdasarkan peraturan ketenaga kerjaan, karyawan cuma boleh untuk bekerja di perusahaan sampai usia 55 tahun. Setelah itu harus pensiun. Aturannya diubah menjadi sekarang 58 tahun. Khusus untuk guru boleh sampai usia 60 tahun. Khusus untuk profesor, untuk doktor, untuk hakim, untuk dokter itu boleh sampai usia 70 tahun. Tapi setelah itu harus pensiun. Artinya kalau sekarang usia kita ini 30-40 tahun, maka kita masih punya waktu sekitar 20, 15, 20 tahun lagi sampai masuk usia wajib untuk pensiun. Artinya sama saja seperti raja tadi, sekarang lagi musim panen, 15-20 tahun lagi kita akan menghadapi namanya musim paceklik. Apa itu musim paceklik? Di mana hujan tidak turun, kita bertanam gak bakal berbuah. Itu zamannya pertanian. Kalau zamannya sekarang, yang disebut paceklik adalah saat kita udah gak boleh lagi kerja, maka kita itulah sedang paceklik. Sebagian di antara kita mungkin merasakan 2 tahun terakhir selama pandemi juga sama, itu paceklik. Itu tidak bisa diprediksi, tapi yang bisa diprediksi sebagaimana mimpi raja tadi adalah akan datang masa kita tidak boleh lagi bekerja.
Maka apa nasihat Nabi Yusuf yang harus kita ikuti? Nomor 1, bertanamlah sebagaimana biasa selama masa panen. Maka sekarang kita jangan stres, tapi yang kita lakukan adalah panen aja, nanam aja, panen, nanam, panen, nanam, panen. Nanamnya tentu disesuaikan dengan masing-masing. Yang petani silahkan bertanam, yang karyawan silahkan bekerja, yang pedagang silahkan berbisnis. Yang kedua, tadi nasihatnya apa? 1, hendaklah engkau bertanam sebagaimana biasa. Yang kedua, apa yang kau tuai hendaklah engkau biarkan di bulirnya. Artinya hasil panen itu dibiarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kau makan, kecuali sedikit untuk dikonsumsi. Apa itu hasil panen? Untuk karyawan hasil panen itu berarti gaji, untuk pengusaha hasil panen itu berarti profit, untuk pedagang hasil panen itu berarti keuntungan. Hasil panennya diapain tadi katanya? Biarkan di bulirnya, jadi jangan dikupas. Kita, Bapak Ibu mohon maaf, kalau mau makan itu kita mau punya nasi, belinya beras, gabah atau padi? Beras ya, belinya beras. Saya yakin kalau ingat beras, ingat beras, ingat utang, salah. Ingat beras, ingat kosmos. Kita punya tempat beras di rumah. Kira-kira tahan berapa lama beras di rumah kalau kita biarkan sampai dia berkutu? Biarin dalam tempat beras. Sebulan nyampe? Kayaknya nggak nyampe. Pengalaman saya sih 2 minggu, 3 minggu itu sudah mulai beras itu berkutu. Kalau sudah dibuka, kalau masih dalam karung, kalau masih dalam plastik itu beberapa bulan masih tahan. Tapi harus dalam plastik yang kedap. Kalau plastiknya kedap hitungannya beberapa minggu aja. Artinya kalau kita nyimpannya beras udah dikupas, itu berarti cuma tahan 2 minggu. Kalau kita simpannya gabah, saya ingat di Cukang Gali dulu kakek saya punya sawah. Saya nggak pernah nyawah, terlalu kecil waktu itu. Tapi saya ingat kakek saya punya lumbung dan menyimpannya dalam bentuk gabah. Kenapa simpan dalam bentuk gabah? Karena panennya setahun 2 kali, jadi nyimpennya gabah. Kalau panen setahun 2 kali, simpan aja gabah. Tapi kalau panennya setahun sekali, simpennya jangan gabah. Saya pernah jalan-jalan ke Sumatera, naik ke atas Bukit Barisan. Di sana orang nyimpennya bukan gabah, tapi padi yang sudah dipotong, tapi belum apakah bahasa dikeprik ya. Jadi gabahnya belum dilepas dari tangkainya. Kenapa? Kalau gabah, kalau kita simpannya beras, tahannya paling lama hitungannya beberapa bulan. Beras. Kalau kita simpannya gabah, itu bisa tahan 1 tahun, 2 tahun. Maaf, kalau simpannya beras, tahannya beberapa bulan. Simpennya gabah, tahannya 1 tahun, 2 tahun. Simpennya gabah dengan tangkai-tangkainya itu bisa tahan lebih dari 2 tahun. Gimana kalau nyimpennya nasi? Itu mah 2 jam juga nggak tahan, langsung habis dimakan. Nggak dimakan, 1 hari juga basi. Pelajarannya apa? Makin diproses, makin cepat basi. Makin asli, makin awet. Nah, kembali ke hasil panen kita. Pak, kita mah panennya bukan gandum, bukan padi, kita mah panennya uang karena karyawan. Karyawan yang panennya uang, coba tesnya begini. Uang nggak diapa-apain, taruh aja di sini, di meja deh. Kira-kira berapa menit dia hilang? 1 jam nyampe nggak? Enggak bakal nyampe. Oke. Sekarang begini, tesnya begini nih. Wah, kita tunggu berapa menit dia awet. Kalau di rumah, kalau di rumah saya rasa 5 menit habis. Tapi kalau dalam dompet, dalam tas, mungkin hitungan beberapa jam masih awet. Ya enggak? Selama nggak ketahuan. Ada uangnya, kan gitu. Tapi kalau dalam rekening lebih awet nggak? Lebih awet. Cuma rekening ada ATM-nya. Sehingga begitu lewat ke luar, udah ketemu Alfamart, Indomart, anaknya udah minta jajan. Mah jajan,
Mama lagi nggak punya uang, kan ada kartu. Nah, anak zaman sekarang jangan dibohongin Bu, udah paham fungsi kartu. Ma nggak punya uang, pakai pay letter atuh Ma. Anak zaman sekarang udah paham pay letter. Mama malas ke pasar, kan ada Shopee. Nah, anak sekarang udah paham. Jadi kita punya gaji, kalau disimpannya cash cepat habis. Simpennya di rekening pakai ATM agak awet dikit. Simpennya di rekening nggak pakai ATM lebih awet lagi. Nah, mau lebih awet lagi berarti simpennya gimana? Berarti simpennya adalah di instrumen investasi yang tidak mudah diambil atau tidak mudah dicairkan. Intinya makin cair bentuk aset kita, makin gampang habis. Makin tidak cair bentuk aset kita, makin awet. Maka kalau kita mau harta yang agak awet dikit, itu harus simpennya yang benar. Kita harus punya nasi di periuk yang siap untuk dimakan. Kita harus punya beras yang sudah dikupas, yang siap untuk dimasak. Kita punya gabah yang siap digiling, dan kita punya gabah yang masih ada batangnya untuk jangka panjang. Itu dilakukan oleh para petani. Petani itu nyimpen gabah dengan batang-batangnya untuk tahun depan. Nyimpen gabah sudah dikeprik tapi belum dikupas untuk beberapa bulan ke depan. Nyimpen beras yang sudah digiling untuk dimasak beberapa minggu ke depan. Dan nyimpen nasi di meja makan untuk beberapa jam ke depan. Maka kita juga punya strategi yang sama. Ada uang yang sifatnya transaksional untuk kita pakai dalam waktu beberapa hari ke depan, minimal atau maksimal 1 bulan ke depan, karena kita siklusnya bulanan gajian. Yang kedua, ada uang dalam rekening yang dia harus awet untuk menjaga kondisi darurat dalam beberapa bulan ke depan. Yang ketiga, ada uang dalam instrumen keuangan yang dia bisa dipakai untuk kebutuhan yang sudah diduga. Apa yang sudah diduga? Anak masuk sekolah kira-kira berapa tahun lagi, anak masuk kuliah berapa tahun lagi sudah bisa diduga. Dan ada uang yang kita simpan dalam jangka yang sangat panjang untuk persiapan pensiun. Artinya kita harus, dalam bahasa keuangan ini disebut dengan kita harus punya portofolio investasi. Dalam bahasa kerennya portofolio investasi. Tapi sederhananya begitu. Kita punya nasi, kita punya beras, kita punya gabah, kita punya padi. Kita punya uang, kita punya rekening, kita punya properti, kita punya emas. Biasanya ibu-ibu itu paling senang sama emas. Benar nggak Bu? Tapi ada yang lebih ibu senangi dari emas, yaitu emas-emas yang bisa belikan emas. Kalau Bapak cuma ngasih emas sekali aja berupa emas kawin, berarti masih kurang sering. Kalau ingin lebih dicintai oleh istrinya, sampai istrinya lagi potong bawang, suaminya lewat, itu berarti harus lebih sering belikan emas. Ibu, emasnya udah cukup Bu? Belum cukup. Oh iya, kalau emasnya cukup, emas cukup 1 ya. Tapi kalau emas kalau bisa punya yang banyak. Nah, kira-kira begitu cara bagaimana kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi di negeri Mesir setelah Nabi Yusuf kemudian di ayat 47 tadi menyampaikan nasihatnya kepada raja. Ternyata betul, raja senang dengan nasihat Nabi Yusuf pun dipanggil. Ketika raja menghadap Nabi Yusuf di ayat 55 atau 56, raja bilang begini, engkau aku angkat sebagai orang dekat kepadaku. Artinya kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dan menjadi pejabat kerajaan. Di ayat 56-nya, surat Yusuf ayat 56, Nabi Yusuf bilang sama raja, angkatlah aku menjadi bendaharawan negara Mesir. Atau dalam istilah sekarang berarti jadi menteri keuangan, atau jadi pejabat bulog, ketua bulog, kepala bulog, kira-kira begitu. Atau jadi Menko Ekuin, tapi bukan Menko Saurus ya, bukan. Menteri keuangan atau Menko Ekuin lah gitu, kira-kira yang cocok kalau zaman sekarang. Nabi Yusuf bilang gini, inni hafizun alim, engkau akan mendapatiku sebagai seseorang yang hafiz dan alim. Apa pelajaran kita ambil dari sini? Nomor 1,
Tidak apa-apa untuk minta jabatan itu nggak terlarang. Selama ini kadang-kadang kita bilang politik itu busuk, cuma orang-orang nyari jabatan. Ternyata enggak, politik itu bermanfaat karena tanda tangan satu orang jauh lebih bermakna daripada lisan seseorang. Saya cuma ngomong, jauhi zina, jangan ada perampokan dan seterusnya, itu nggak ngaruh. Tapi kalau satu orang punya tanda tangan yang berkuasa, maka dia ngaruh, bikin undang-undang dan seterusnya. Maka politik itu nggak salah. Ternyata minta jabatan itu boleh. Nabi Yusuf itu minta jabatan. Apa minta jabatannya? Menteri Keuangan, Kepala Bulog, Menko Equin. Kenapa? Hafizun alim. Nomor 1 minta jabatan nggak apa-apa, tapi untuk kebaikan. Jadi kalau Pak RT mau maju lagi nggak apa-apa, bilang aja sama warga gitu. Kalau warga juga ada yang mau, sok aja, hayu nyalonin diri, jangan malu-malu gitu. Untuk kebaikan, ya kan? Itu nomor 1. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Saya orang yang mampu tapi tidak mencalonkan diri, malah jangan-jangan nanti malah dipegang oleh orang yang lebih jelek dibandingkan yang sekarang gitu. Kalau kita lihat calon yang lain kok begini-begini doang, ya udahlah saya maju deh. Kenapa? Demi kebaikan RT ini, kira-kira begitu. Dalam negara juga sama, di perusahaan juga sama. Bapak Ibu jangan ragu untuk bilang sama bosnya, bos, kayaknya udah waktunya saya naik jabatan deh. Maaf nggak ada jabatan kosong, dibikin aja bos jabatan baru. Maaf nggak ada jabatan baru, bikin perusahaan baru deh bos buat saya. Nggak bisa juga, ya udah saya keluar aja lah. Asal kita mampu. Jadi yang pertama, punya rasa tanggung jawab itu boleh kemudian minta jabatan kalau punya tanggung jawab. Yang kedua, hafizun. Apa itu hafiz? Hafiz itu menjaga. Karena tadi jabatannya apa tadi? Jabatannya kan Menteri Keuangan, ngatur logistik segala macam, jadi harus pintar menjaga. Pintar menjaga berarti amanah juga. Pintar menjaga menjadi nggak korupsi juga kan gitu. Yang ketiga dari satu tanggung jawab, minta jabatan boleh. Yang kedua hafiz, yang ketiga alim. Apa itu alim? Alim itu paham, berpengetahuan, profesional. Boleh minta jabatan? Boleh. Asal orangnya tanggung jawab, orangnya pantas, pintar menjaga, amanah, nggak korup. Yang ketiga dia alim, ahli, profesional, berpengetahuan, kompeten. Nah itu syaratnya. Nah kita memang tidak bisa jadi Menteri Keuangan di Republik Indonesia, tapi saya yakin Bapak Ibu sebagai Menteri Keuangan di rumahnya masing-masing milikilah 3 sifat ini. 1, bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Suami berarti punya tanggung jawab, apa amanahnya? Adalah menjaga istri dan anak-anak. Istri apa tanggung jawabnya? Berarti adalah menjaga kehormatan harta dan menjaga kehormatan suami. Nah, tanggung jawab itu yang kedua adalah hafiz. Kita punya tanggung jawab untuk ngatur, kita amanah ngatur, nggak dipakai. Yang ketiga adalah profesional, punya kompetensi, punya keahlian. Dengan cara itu insya Allah kita akan seperti negara Mesir ketika terjadi paceklik. Negara Mesir ternyata tidak paceklik. Apa yang terjadi di negara Mesir ketika paceklik? Hujan tidak turun pada saat itu selama 7 tahun lamanya. Sungai Nil kering, tapi tidak terjadi kelaparan. Kenapa? Karena sebagaimana Nabi Yusuf tadi sampaikan, hasil panen itu disimpan dalam lumbung beserta dengan tangkai-tangkainya sehingga sangat awet. Yang kemudian terjadi, dimakanlah sedikit demi sedikit. Saya kembali ke ayat 47 tadi belum selesai. Nomor 1 adalah engkau bertanam sebagaimana biasa. Yang kedua adalah hasil panen itu disimpan. Yang ketiga, kecuali untuk dimakan sedikit demi sedikit. Jadi rumusnya Nabi Yusuf adalah kerja, yang kedua panennya disimpan, yang ketiga dimakan sedikit-sedikit. Kerja, simpen, makan sedikit. Kerja, simpen, makan sedikit. Nah, kenapa kita tidak sejahtera? Mungkin karena kita salah ngaturnya. Yang kita lakukanlah sekarang, kerja, makan banyak, nggak ada yang disimpan. Kerja, makannya banyak, nggak ada yang disimpan. Akhirnya ketika terjadi pandemi,
nggak punya cadangan, nggak punya simpenan. Nah ini mungkin pelajaran yang dari Nabi Yusuf yang bisa kita ambil, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, rahasia ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Kalau kita ingin masa depan yang sejahtera, tunda kesenangan diri, delaying gratification, bekerja keras, simpan dulu, baru makan sedikit-sedikit. Artinya begitu kita kerja, begitu gajian, masukin rekening dulu, baru dimakan sedikit-sedikit. Bukan dimakan dulu baru ada sisa untuk ditabung. Begitu gajian, saya nggak tahu gaji di sini berapa, kelihatannya 100 juta ini rata-rata. Amin ya, amin. Gaji 100 juta dimakan, lalu berharap, Pak, kita ngatur gajinya gimana nih? Gaji 100 juta, cicilan 30 juta. Cicilan ini, cicilan itu total 30 juta, belanja ini, belanja ini, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Kita sisain mah 10 juta buat ditabung. Oke Pak, setuju. Kira-kira pas akhir bulan yang 10 juta ada nggak? Saya agak ragu kalau gitu caranya. Kalau ikutin cara Nabi Yusuf itu kebalik. Gaji 100 juta, ditabung dulu 10 juta, baru sisanya dimakan. Sehingga yang 10 juta pasti masuk tabungan. Tapi masuk tabungannya jangan tabungan yang pakai ATM. Terlalu gampang. Simpan sebagian dalam bentuk emas, simpan sebagian dalam bentuk properti, simpan sebagian dalam bentuk tanah, simpan sebagian dalam bentuk sawah, dalam bentuk ruko, terserah mau yang mana. Yang penting jangan sampai semuanya dipegang es, karena berbahaya. Bukan gampang dicuri, bukan gampang kepake. Siapa yang pakai? Ya kita sendiri. Itu kira-kira pelajaran dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada di mana tadi? Di Mesir. Dari Mesir sekarang kita terbang ke Armenia. Tahu Armenia di mana? Armenia adalah negara kecil yang dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Uni Soviet itu lega sekali. Uni Soviet itu kalau nggak salah 7 atau 9 zona waktu. Indonesia zona waktunya 3, Barat, Tengah, Timur. Saking luasnya Indonesia. Uni Soviet itu 7 zona waktu. Berarti lebih 2 kali lipat dari Indonesia lebarnya. Dari ujung barat ke ujung timur. Jadi kalau dari Uni Soviet itu kira-kira dari ujung sana ke ujung, yang satu udah pagi, yang satu lagi masih malam. Saking luasnya Uni Soviet. Uni Soviet pecah, yang paling besar Rusia. Rusia masih pengen supaya yang lain jangan ikut-ikutan barat, makanya sekarang nyerang Ukraina. Nah, di ujung di sebelahnya Turki, agak ke selatan, agak ke timur dikit ada negara kecil namanya Armenia. Diduga, konon kabarnya dulu di sekitar situlah Nabi Nuh tinggal. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini cucunya Nabi Idris. Nabi Nuh ini adalah nabi yang usianya diduga paling panjang. Nabi Nuh itu usianya nggak ada yang tahu, tapi yang jelas lebih dari 950 tahun. Karena dakwahnya Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan 100 tahun kurang 50. Berarti berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Dakwahnya doang 950 tahun. Berarti usianya diduga lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Dan ternyata yang didakwahi oleh Nabi Nuh ini adalah kaum yang sangat ingkar dengan nabinya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, apa yang mereka lakukan? Ditutup kupingnya, ditutup matanya. Sampai-sampai kemudian Nabi Nuh kemudian mengajak kemudian kaumnya untuk berdoa. Apa yang diajak Nabi Nuh? Beristighfarlah, niscaya engkau akan mendapatkan dari Tuhanmu itu adalah hujan yang turun, rezeki yang banyak, dan anak yang banyak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyusuri sejarah sekarang ke Armenia. Ternyata Nabi Nuh mengajarkan rahasia untuk punya rezeki yang banyak, anak banyak,
Apa tadi rahasianya? Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Satu kalimat sederhana, astagfirullahalazim, beristighfar ternyata punya fadilah yang sangat banyak. Ulama besar Hasan Al-Basri didatangi oleh muridnya. Muridnya bilang, Ustadz, saya mohon dibantu, nggak punya anak, sudah puluhan tahun nikah tapi masih belum dikaruniai anak. Nasihat Hasan Al-Basri sederhana, banyak-banyak istighfar. Datang lagi murid yang lain bertanya, Ustadz, saya kesulitan keuangan, punya masalah begini dan begitu. Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Ustadz, di rumah kampung saya kekeringan, gak turun hujan. Kata Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar. Muridnya yang nemenin dia nanya, Ustadz, tadi ada orang yang pertama gak punya keturunan, solusinya istighfar. Yang kedua datang gak punya duit, solusinya istighfar. Yang ketiga kekeringan, solusinya istighfar. Ya memang begitu. Lihat di surat Nuh, saya lupa ayatnya berapa ya. Lihat di surat Nuh, agak-agak di awal, di tengah itu disampaikan, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Padahal itu kaumnya itu nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi Nabi Nuh tetap bilang begitu, mohon ampun sama Tuhanmu. Bukan sama Tuhanku, bukan ngomongnya, sama Tuhanmu. Artinya apa? Ente mau ngaku kagak ngaku, tetap aja dia Tuhan ente. Kira-kira begitu. Mohon ampun pada Tuhanmu, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, rezeki yang banyak, dan anak yang banyak. Disebutkan secara spesifik, hujan, rezeki, anak. Padahal di Quran di surat-surat yang lain, kalau bicara rezeki seringkali diwakili dengan yang namanya air hujan. Hujan itu selalu mewakili rezeki. Ini selain hujannya disebut, kemudian juga anaknya disebut, dan rezekinya juga disebut secara spesifik. Jadi kita sudah belajar ke Mesir. Kita sudah jalan-jalan ke Mesir, belajar dari Nabi Yusuf, makan, kerja, simpan, makan. Kita belajar dari Nabi Nuh, banyak-banyak istighfar, insya Allah membuka banyak pintu rezeki. Mudah-mudahan yang kesulitan keuangan pada malam hari ini bisa Allah mudahkan rezekinya. Yuk kita perbanyak istighfar, amin. Yang masih mendambakan keturunan, perbanyaklah istighfar, insya Allah akan berikan keturunan baginya, amin. Yang kesulitan mungkin usahanya lagi seret, sawahnya lagi kering dan seterusnya, kita banyak-banyak istighfar. Tadi hujan deras banget, rupanya di sini banyak yang istighfar. Mudah-mudahan hujannya membawa kebaikan, bukan hujan yang membawa mudarat. Saya rasa mungkin sudah cukup malam, mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, selama bulan Ramadan berat badannya nambah apa turun? Turun. Oh, yang berat badannya nambah mungkin itu karena pahalanya ikut ditimbang. Yang berat badannya turun itu karena dosanya sudah berguguran. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum.